Shalom saudaraku semua, malam hari ini saya Christine bersama saudara seiman yang saya kasihi dan sangat saya banggakan. Malam hari ini di hari ke-45 dalam pelatihan karakter dan juga kekudusan, saya mau berbagi sharing pengalaman di mana kami semua punya pengalaman yang berbeda-beda. Dan bagaimana hambanya Ibu Diana Purwanti mengajarkan kami apa yang selama ini kami dapatkan di Gunung Batuku, mulai dari hari pertama sampai hari ini. Saya sendiri kalau memberikan kesaksian, saya pada awal mula saya melihat channel YouTube dari Ibu Dian ini. Secara pribadi saya melihat Ibu Diana ini adalah hamba yang sangat diurapi. Saya melihat dari saat pujian penyembahan itu dinaikkan, lagu Lihatlah Dia, utusan Raja. Nah, lagu ini memberikan kesan kepada saya yang sangat dalam bahwa Ibu Diana ini bukan sembarang hamba yang membawakan tentang penyingkapan akhir zaman, tetapi benar-benar hamba yang diurapi, yang berjalan dengan kuasa kebangkitan Bapa Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach. Benar-benar saya melihat betapa pengurapan yang dari Bapa Yahweh itu sungguh nyata di dalam Ibu Dian. Tidak sama seperti yang lainnya, dan saya mendapatkan banyak berkat di tempat ini luar biasa, mulai dari nama yang benar, dan juga tentang kekudusan, tentang karunia, buah-buah roh hikmat, pewahyuan, dan pengertian yang sangat luar biasa. Dan kami semua mau berbagi pengalaman, apa yang kami rasakan, yang kami dapatkan. Dan ini yang saya berikan dari teman-teman, bahkan bisa lebih lagi. Dan kita akan mendengar dari saudara kami, Bapak Wayan. Bapak Wayan. Shalom. Berkenankah Bapak untuk memberikan pengalaman Bapak selama pelatihan di Gunung Batuku ini, bagaimana penyertaan Bapak Yahweh di dalam kehidupan hambanya Ibu Dian, sehingga Bapak juga merasakan berkat yang luar biasa dari pengajaran yang beliau sampaikan. Boleh diberikan Pak kesaksiannya? Baiklah, saya akan memberikan kesaksian tentang apa yang saya dapat di Gunung Batu selama kurang lebih 45 hari. Di tempat ini saya dididik dengan begitu baik, dengan begitu tegas oleh hambanya yang ada di Gunung Batu, yaitu Ibu Dian. Karena Ibu Dian mendidik saya dan teman-teman di sini, bilang keras, ya memang keras. Karena Ibu Dian ini tegas di dalam memberikan pengajaran sesuai dengan firman Bapak Yahweh, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa di tempat ini yang tidak kami dapatkan di tempat lain. Karena di tempat ini adalah kita ini dididik untuk dibentuk menjadi hidup kudus. Bagaimana kita harus hidup kudus, bahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup saya ini dan hidup saudara-saudara yang ada di sini terbongkar semuanya. Karena semuanya itu dinyatakan oleh hambanya, karena ada tuntunan Roh Kudus yang menyatakan semuanya itu. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita masing-masing untuk kebutuhan firman itu, maka Roh Kudus itu berbicara kepada hambanya, sehingga hambanya itu merasakan sesuatu, bahwa apa yang dirasakan oleh salah satu daripada anggota yang ikut di sini, Ibu Dian merasakannya. Karena Roh Kudus itu berbicara atau dirasakan oleh Ibu Dian sendiri. Sehingga ketika melakukan ibadah, maka kita sering ditanyakan ketika ibadah itu tidak begitu terlalu kusuk atau berkenan, maka itu ada sesuatu yang harus dibongkar. Sehingga kami di sini, setiap karakter kami masing-masing yang berbeda-beda di tempat ini, semuanya terbongkar. Sehingga dengan pengajaran-pengajaran itu kami sadar bahwa apa yang kami lakukan di masa-masa lalu itu
yang tidak terpikirkan lagi itu pun terbongkar. Karena hanya Roh Kudus sajalah yang dapat menyatakan itu. Sedangkan ingatan kita ini, kita sendiri yang melakukan atau yang mengalami tidak ingat. Tetapi Roh Kudus itu dari awal kehidupan kita, dia tetap mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang jadi masalah dalam hati kita, sehingga kita ketika menyembah tidak berkenan, maka itu terbongkar semuanya. Nah, dengan demikian maka di dalam proses daripada kehidupan kudus ini dinyatakan oleh firman Tuhan, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang sangat berharga di tempat ini untuk memulihkan hati kita, pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, perasaan kita, sehingga kita mengerti apa sih hidup kudus itu, apa sih yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita, sehingga sekecil-kecil apapun yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu pun ada aturannya dan diatur oleh firman Tuhan. Karena itu di sini sangat spesial bagi saya, sehingga saya bisa dibentuk, dididik dan sampai saat ini. Dan di tempat ini adalah setiap harinya menceritakan, membahas tentang firman Bapa Yahweh. Karena mungkin ada anggapan bahwa di tempat ini adalah merupakan sesuatu pengajaran atau suatu tempat yang dimana ada diajarkan suatu kesesatan. Nah, di sini tidak ada kesesatan itu. Yang dibahas adalah firman Bapa Yahweh Elohim. Dan saya sendiri mengetahui atau melihat sendiri tentang tempat di sini tidak ada pemujaan, tidak ada dupa-dupa yang dibakar, tidak ada ritual-ritual yang spesial untuk sesuatu hal. Yang ada di sini adalah rumahnya Ibu Dian ini terbuka dari depan sampai ke belakang. Bahkan kami mengetahui semuanya. Yang ada di sini adalah rumah doa yang seperti yang saudara-saudara lihat saat ini. Di sini di rumah doa ini bentuknya seperti ini, yaitu terdiri ada di sini tempat kami berbicara ini adalah lantainya agak rendah, dan di sebelah kiri saya ini tempatnya lebih tinggi. Nah, disinilah kami mengadakan ibadah setiap saat, setiap pada waktu pagi, baik itu siang maupun pada malam hari. Dan satu hal yang ditentukan sebagai peraturan di sini adalah kita sama sekali tidak boleh naik di altar tersebut. Nah, yang ada di altar tersebut adalah hiasan saja, bunga, AC, jam dinding, dan sound system. Lain daripada itu tidak ada yang mencurigakan untuk mengenai hal-hal untuk kesesatan itu, untuk pemujaan sesuatu. Tidak ada yang saya lihat seperti ini. Dan semua teman-teman saya menyaksikan di tempat ini. Kemudian mengenai rapture, di sini memang hambanya membahas tentang akhir zaman, dan kita semua tentu merindukan bahwa rapture itu dirindukan bagi setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh Elohim. Tetapi di sini tidak ada membahas secara spesifikasi bahwa waktu rapture itu ditentukan di tempat ini, sehingga jangan memiliki anggapan bahwa Ibu Dian mengajarkan sekte yang sesat, yaitu sekte rapture. Nah, sampai saya katakan begitu, Ibu Dian juga mengatakan dalam Matius 24 ayat 35 dan 36 yang bunyinya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi ini yang menguatkan kita bahwa di sini tidak mengajarkan suatu sekte rapture. Karena siapa sih yang manusia yang berani menentukan waktu untuk rapture itu? Karena firman Tuhan sudah katakan mengenai waktu itu hanya Bapa Yahweh sendiri yang tahu. Jadi kalau ada saudara-saudara yang beranggapan bahwa ada sekte rapture yang diajarkan di sini, itu tidak pernah
diperdengarkan atau tidak pernah dibahas di tempat ini. Kemudian yang berikutnya yaitu bahwa Ibu Dian juga tidak mengadakan sesuatu ritual seperti sihir, begitu tidak ada. Dan di sini kepala kami pun tidak pernah dipegangnya. Ketika kami mendapatkan bahasa-bahasa roh, Ibu Dian juga tidak menumpangkan tangan. Ketika kami penyembahan dengan sendirinya, Ruah Kodes itu bekerja pada hati kami masing-masing, sehingga kami masing-masing mendapatkan bahasa-bahasa roh itu. Sehingga memang Ruah Kodes ini selalu bekerja dalam kehidupan kita semua yang ini, terlebih kepada hambanya. Karena ketika hambanya mempersiapkan firman itu, hambanya tidak mempersiapkan sesuatu seperti pendeta atau hamba-hamba yang lain mempersiapkan terlebih dahulu. Tapi Ibu Dian di sini karena pimpinan Roh Kudus, Ibu Dian langsung membuka Alkitab, dan apa yang didapat itu adalah merupakan pernyataan Roh Kudus, dan itulah yang dibahas. Dan hal-hal yang dibahas ini yaitu firman Bapa Yahweh Elohim lewat Alkitab, yaitu yang kami pakai di sini yaitu Alkitab terjemahan baru dan Alkitab ILT. Itulah yang dibahas. Dan di tempat ini ditekankan kita memanggil nama yang benar, yaitu Bapa Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes. Yang fokusnya adalah untuk memanggil nama yang benar, sehingga kami di sini diajarkan menyembah dalam roh dan kebenaran untuk memanggil nama yang benar. Itu yang menjadi kesaksian saya. Baik, luar biasa Pak kesaksiannya. Dan mungkin dari Ibu Tio juga bisa berbagi bagaimana apa yang Ibu rasakan di tempat ini selama pelatihan ini sampai 45 hari ini, apa yang Ibu dapat, bagaimana karakter Ibu Dian yang nyata sehingga Ibu merasa diberkati dengan apa yang Ibu Dian ajarkan. Oke, terima kasih buat Cik Christine. Terima kasih juga buat Bapak Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes yang memberikan kesempatan buat kami, buat kita semua untuk malam hari ini untuk bersaksi. Selamat malam saudara-saudara semua. Di sini kami di rumah doa, tepatnya malam hari ini, untuk membagi kesaksian. Pengajaran Gunung Batuku adalah pelatihan pengajaran hidup kudus, karakter hidup kudus. Jadi di tempat ini semua diproses, tidak ada satupun yang tidak diproses. Ibu Dian tidak ada tanya-tanya, tetapi ketika kami masuk menyembah, satu hal yang dapat saya lihat dari karakter Ibu Dian, dia kuat dalam kuasa Roh Kudus. Dari wajah kita saja Roh Kudus bisa berbicara lewat Ibu Dian, lewat hambanya. Apa yang ada di hati saya, apa yang ada di pikiran saya, kalau Roh Kudus nyatakan di hati Ibu Dian, atau Yesua katakan di hati Ibu Dian, itu tepat. Saya tidak bisa membantah, dan memang tepat. Ketika saya ditegur, saya hanya menangis karena terlalu tepat. Saya tidak ada bilang, tetapi Roh Kudus itu ajaib. Sebegitu dekatnya Ibu Dian dengan Bapa Yahweh Elohim, segitu dekatnya Ibu Dian dengan Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes, sehingga sekecil apapun permasalahan di pikiran saya, di hati saya, Roh Kudus singkapkan. Begitu saudaraku. Jadi Ibu Dian ini benar-benar ngeroh. Tetapi kadang Ibu Dian dari sehari-hari biasa saja. Misalkan kalau saya lagi masak, halo Ibu Tio, masak apa? Tetapi kalau pas dalam ibadah, saudaraku, kalau Bapa Yahweh Elohim sudah murka marah, kita semua ketakutan, rasa takut, deg-degan, pokoknya hati jantung ini rasanya tidak tahu. Pokoknya kalau kita berbuat salah, Bapa Yahweh marah, Roh Kudus marah.
itu beda sekali. Penyampaian dari kata-kata yang hambanya Ibu Dian itu beda. Jadi memang ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan dalam hidup saya, dan itu terbongkar di permukaan, dan betul, dan saya sudah saksikan di video mungkin yang pertama. Jadi hanya itu saja saudaraku, pengajaran Gunung Batu adalah pengajaran karakter untuk hidup kudus. Tidak ada rekayasa dari Ibu Dian untuk mengajar sesat. Terima kasih saudara. Terpujilah nama Bapa Yahweh Elohim. Haleluya. Baik Ibu, ada yang saya ingin tanyakan. Apakah karakter kekudusan itu sangat menonjol dari Ibu Diana? Oh, sangat menonjol sekali, Cik Christine. Sangat menonjol dan saya dapat rasakan. Menurut Ibu, apakah penyikapan firman Tuhan dari pewahyuan dari kitab Wahyu ini harus disampaikan oleh hamba yang hidupnya kudus? Iya. Karena kitab Wahyu ini kan sangat sulit dimengerti. Tetapi hanya orang-orang yang benar-benar hatinya berkenan kepada Bapa Yahweh Elohim, dengan kekudusan itu, dengan pemurnian itu, boleh tersingkapkan kebenarannya dan tidak ada yang dapat ditutupi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tio. Sekarang bagaimana pengalamannya? Ibu Wati boleh berbagi? Halo, terima kasih ya waktu yang sudah diberikan. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih buat Ibu Dian secara khusus karena sudah memberikan pengajaran yang luar biasa. Kehausan saya sejak dari rumah itu terpuaskan di sini. Jadi belajar seperti yang Pak Wayan tadi tentang kekudusan banyak itu sebenarnya kami juga, saya pun mengalaminya ya seperti itu. Jadi dari rumah itu saya pengen tahu tentang roh itu bagaimana. Karena ada ayat firman Tuhan yang mengatakan Bapa Yahweh itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Di sini diajarkan caranya bagaimana, terus batas-batas kekudusan Bapa Yahweh itu di mana. Jadi saya ini di sini ya pernah loh dibentak-bentak begitu. Karena apa? Karena melanggar batasan hadiratnya Bapa Yahweh. Jadi kalau di altar itu khusus untuk, kalau di perjanjian lama itu Kak, ruang maha kudus begitu ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Jadi betapa kudus, suci dan salehnya kita harus hidup. Luar biasa. Jadi pernah nih pada waktu seperti yang disampaikan Bu Tio, Pak Wayan tadi, kita masuk, ada di antara kita ini yang nggak beres. Akhirnya apa? Semua dibentak, keluar. Jadi kaget kita ya, benar-benar dibentak. Tapi dari pengalaman sehari-hari akhirnya kita mengenal, oh ini suaranya Ibu Diana, ini suaranya Bapa Yahweh. Dari situ kita mengenali rohnya Bapa, rohnya Yesus, rohnya Roh Kudus, seperti itu ya. Jadi di sini kita diajari bagaimana hidup kudus seperti tadi. Nah, di sini harus dimatikan nih. Apa yang dimatikan? Apa yang dibunuh? Yaitu karakter-karakter yang tidak sesuai dengan karakter dari Yeshua HaMashiach. Nah, semua diberi teladan sama Ibu Dian. Tapi tentu saja ada sekali-kali Ibu Dian ya marah dari dirinya sendiri, seperti itu ya ada, namanya manusia ya. Tapi Ibu Dian ini sungguh-sungguh hidup dalam roh. Itu yang saya peroleh ya, dan saya bisa mempelajari, oh ternyata hidup dalam roh itu seperti itu, dan saya pun ya mau, dan saya di sini memperoleh karunia itu bahasa roh. Jadi saya bersyukur sekali saya mendapatkannya di sini. Jadi kalau Yahweh itu roh, harusnya kita ini mengalami atau mengertinya dengan roh, bukan dengan logika atau pengetahuan. Nah selama ini kayaknya begitu ya saya ini. Jadi nggak ketemu jadinya. Jadi wong Bapak roh kok kita menghampirinya dengan logika kita, dengan pengetahuan kita, jadinya nggak nyambung, nggak ketemu. Jadinya haus
Itu loh, haus akan kebenaran. Yang benar yang mana sih sebenarnya, seperti itu. Dan yang kedua, yang saya peroleh ya, bahwa firman Bapa Yahweh ini adalah firman yang dihidupi di dalam hambanya. Seperti yang ceritakan tadi, sehari-hari seperti itu, bahwa memang roh yang bekerja di dalam hambanya. Penyampaian pengajaran tentang akhir zaman itu bisa dimengerti dan disampaikan dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi tidak sembarangan. Karena dituntun oleh Roh Kudus, tidak punya kerpean. Budian ini seperti ya, Budio tadi ya, tidak ada kerpean. Jadi langsung dibuka ayatnya ini. Tapi lucunya ya, setiap dibuka itu semuanya runtut. Artinya runtut apa? Kita ini loh bisa mengerti. Oh gini. Jadi tidak lompat sana, lompat sini, comot sana, tidak seperti itu. Tapi yang diajarkan kemudian ternyata kita baru tahu setelah selesai ini loh. Oh ternyata runtut seperti itu dan bisa diterima, gitu ya. Jadi di sini kita diajari tentang firman itu, bagaimana hidup kudus, bagaimana membentuk karakter, diberi teladan juga, seperti itu. Dan yang lagi satu hal yang saya peroleh ya, nah karena mengandalkan Roh Kudus, nah itu menemukan, dibukakan akan satu ayat yang tentang bahwa Yesus waktu itu bersama murid-muridnya, bicara langsung dengan muridnya itu pada saat itu mau naik ke surga ya kalau nggak salah ya. Nah di situ ngomong, aku akan mengirimkan seorang penolong bagimu. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Ya ampun, itu maksudnya apa? Yatim kalau di Google, ayo apa artinya? Tidak punya bapak ya? Iya betul, tidak punya bapak itu namanya yatim. Kalau piatu berarti tidak punya ibu. Nah tapi kita ini baca firman Tuhan itu yang ditemuin Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus. Sebenarnya di mana ini ayat bagaimana? Ternyata selama ini dikaburkan sehingga kita nggak ngerti bahwa kita ini punya Ibu Roh Kudus. Nah, Ibu Roh Kudus ini dikirim memang untuk menolong kita di saat Yesus sudah naik. Nah, dikirim untuk mendidik, mengajar, menolong, memberi penghiburan. Ternyata sudah di dalam kita. Dan saya merasakan, ya ampun, ternyata sedekat ini sebenarnya kita ini sama Roh Kudus, sama Yesus. Selama ini terasa jauh dijangkau. Ternyata kita ini loh bisa seperti sebuah keluarga. Kalau kita ngomong-ngomong sama bapak, sama ibunya, ngomong biasa seperti itu, ternyata ya mudah kan, harus bisa dikerjakan oleh kita. Jadi Tuhan itu Bapa Yahweh itu bukan sesuatu Bapa yang jauh gitu loh, yang susah untuk ditemui. Walaupun memang ya susah ya, karena harus hidup kudus ini. Selama kita di sini kan perjuangan terus ini untuk jadi hidup kudus. Jadi harus setiap hari dipangkas karakternya seperti tadi ya. Semua merasakan nih bentaannya. Begitu. Saya rasa dari saya cukup begitu ya. Tapi saya satu teladan bahwa untuk menghampiri Bapa Yahweh kita ini berdosa, tidak layak, tidak berkenan. Tapi ada satu clue-nya ya, kita ini menghampiri dengan cinta kasih yang agape kepada. Nah itu cuma itu caranya ternyata. Itu ya. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Ya. Baik, berarti dari apa yang saya dengar dalam pengajaran Ibu Dian ini, kita itu dalam memuji menyembah tidak boleh dengan hati yang tidak beres ya Bu ya. Betul. Tidak boleh ada ganjalan ya. Betul. Ketahuan nih. Ketahuan. Iya. Pada saat ketahuan itu harus bereskan dulu. Kaget. Iya. Harus bereskan. Iya. Nah seperti itu. Jadi itu pengajaran yang luar biasa sampai ditilik sampai ke kedalamannya itu karena hati Bapak Yahweh sendiri ditaruhkan dalam Ibu Dian untuk mengkoreksi kita semua. Betul. Ya, luar biasa kesaksian Ibu ya. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Sama-sama.